Selamat datang di pelajaran Hayat Alkitab produksi Yayasan Perpustakaan Injil yang menyajikan ministry dari Watchmeni dan Winnesley. Winnesley melayani Tuhan dengan setia selama lebih dari 70 tahun. Puncak ministrinya adalah penafsiran lengkap seluruh Alkitab yang disebut pelajaran Hayat Alkitab. Hari ini kami dengan sukacita membawakan kepada Anda beberapa kutipan rekaman dari ministrinya bersama dengan beberapa komentar dari kami sendiri. Di akhir program ini kami akan memberikan website di mana Anda dapat mengetahui lebih banyak tentang ministri yang luar biasa dari Watchmeni dan Winnesley. Tetapi untuk sekarang, selamat menikmati program hari ini. Selamat datang di dalam pelajaran Hayat Alkitab bersama Winnesley, sebuah program yang diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Yayasan Perpustakaan Injil adalah penerbit utama dari tulisan-tulisan Watchmeni dan Winnesley. Pada tahun 1974, Winnesley memulai pelajaran Hayat Alkitab, dan kami senang dapat membawakan kutipan rekaman-rekaman asli dalam pelajaran Hayat Roma. Hari ini Saudara Aldo telah bergabung bersama kita untuk persekutuan tentang Roma pasal 7. Saudara Aldo, selamat datang kembali ke dalam pelajaran Hayat Roma. Senang dapat kembali. Saudara Aldo, hari ini kita akan masuk ke dalam satu berita yang paling penting dan luar biasa di seluruh pelajaran Hayat Roma. Saya percaya bahwa kita akan dibawa kepada satu pemandangan yang sangat mengejutkan dan menerangi kita. Saya pikir akan sangat membantu jika Anda membacakan beberapa ayat dari bagian pertama Roma pasal 7 sebagai pendahuluan. Baik, inilah ayat-ayatnya. 6 ayat pertama dari Roma pasal 7. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia tidaklah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati terhadap hukum Taurat melalui tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita, sehingga kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Terima kasih Saudara Aldo. Mari kita bergabung dengan Saudara Winnesley dan kita akan kembali ke dalam persekutuan beberapa saat lagi. Now, in chapter 7, Roma pasal 7 menyingkapkan belenggu hukum Taurat dalam daging. Meskipun kita telah disatukan dengan Kristus melalui pembaptisan dan telah tumbuh bersamanya dalam rupa kematiannya dan sedang bertumbuh dalam rupa kebangkitannya, namun hukum Taurat dan daging tetap ada. Sungguh pun kita dapat mempersembahkan diri sebagai hamba dan anggota tubuh sebagai senjata kebenaran kepada Allah, sehingga kita dikuduskan dan menikmati kelimpahan hayat ilahi, tetapi hukum Taurat Allah yang di luar kita dan daging yang di dalam kita masih ada. Mengapa Paulus dalam pasal 7 membicarakan masalah hukum Taurat dan daging begitu rinci? Sebab Roma pasal 6 ayat 14 mengatakan bahwa kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dalam Roma pasal 5 dan 6, Paulus menerangkan dengan jelas bahwa kita sekarang berada di bawah kasih karunia, bukan di bawah hukum Taurat.
tetapi ia belum menunjukkan kepada kita bagaimana cara kita tidak berada di bawah hukum Taurat itu. Andai kata tidak ada pasal 7, maka masalah tersebut tidak mungkin jelas bagi kita. Bagaimana kita bisa berada di luar hukum Taurat dan dibebaskan darinya? Bagaimana kita bisa terlepas dari hukum Taurat? Jawaban atas semua pertanyaan itu terdapat dalam Roma pasal 7, khususnya dalam 6 ayat yang pertama. Bagian firman ini telah memberikan suatu keterangan dan penjelasan yang sempurna atas sebab musabab tidak beradanya kita di bawah hukum Taurat. Dalam Roma pasal 7 ayat 1-6 terdapat 2 suami, dan dalam Roma pasal 7 ayat 7-25 terdapat 3 hukum. Siapakah 2 suami dalam Roma pasal 7? Siapakah suami pertama dalam Roma pasal 7 itu? Kita harus meneroponginya melalui pandangan seluruh Alkitab. Sebab kita harus memakai seluruh Alkitab untuk memahami satu ayat itu. Sekarang, marilah kita dengan pandangan yang demikian melihat suami pertama dalam Roma pasal 7 itu. Dalam penciptaan Allah, kedudukan manusia yang semula ialah sebagai seorang istri. Yesaya pasal 54 ayat 5 mengatakan bahwa Allah, pencipta kita, ialah suami kita. Karena itu, menurut penciptaan Allah, manusia memiliki kedudukan sebagai istri. Sebagai istri Allah, kita harus bersandar kepada Allah dan menerima Dia sebagai kepala kita. Itulah kedudukan kita yang semula. Setelah jatuh, manusia mengambil satu kedudukan lain bagi dirinya sendiri, yaitu suatu kedudukan manusia lama. Manusia yang jatuh mengambil kedudukan sebagai suami. Manusia yang Allah ciptakan sebenarnya adalah istri. Namun, manusia yang telah jatuh berubah menjadi suami, yakni kedudukan yang diambilnya sendiri. Manusia yang jatuh itu menjadi merdeka terhadap Allah, sehingga menempatkan dirinya sendiri sebagai kepala, sebagai seorang suami. Saudara Aldo, kita ada pada bagian Alkitab yang bisa membuat banyak orang bingung. Tetapi kita benar-benar perlu memahami hal ini, karena ini sangat berkaitan dengan pengalaman kita sendiri. Kita memiliki 2 suami dan 1 istri. Dapatkah Saudara Aldo membantu kami memahami gambaran ini? Jadi ayat-ayat ini mengacu kepada seorang istri dan seorang suami. Kemudian sang suami ini mati, sehingga sang istri menjadi bebas untuk menjadi istri dari seorang laki-laki yang lain. Untuk memahami hal ini dengan tepat, kita perlu melihat hubungan antara 6 ayat dari Roma pasal 7 ini dengan Roma pasal 6, di mana Paulus berkata dalam ayat 6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Jadi, di sini Paulus berbicara tentang manusia lama, dan ayat-ayat yang kita baca dari pasal 7, di sana dia berbicara bahwa sang suami itu mati, dan kemudian dia berbicara bahwa kita juga mati. Ini menunjukkan bahwa manusia lama yang disebut di dalam pasal 6 ayat 6 dan sang suami yang disebut di dalam pasal 7 adalah satu orang. Manusia lama adalah manusia yang diciptakan Allah. Pada prinsipnya, hubungan manusia dengan Allah seharusnya sama seperti hubungan seorang istri dengan suaminya, yang bergantung kepadanya, bersatu dengannya, dan mengasihinya. Tetapi ketika dosa masuk, diri kita menjadi sangat rusak. Kita menjadi merdeka dari Allah dan bersikap seolah-olah kita adalah laki-laki, sang suami. Inilah manusia lama, sang suami yang mencoba untuk memelihara hukum Taurat dengan usaha diri sendiri. Tetapi suami ini mati ketika manusia lama itu disalibkan bersama dengan Kristus. Sekarang, melalui keselamatan penuh Allah,
kita dipulihkan kepada posisi yang tepat dalam hubungan kita dengan Allah, yaitu sebagai pasangannya, istrinya. Jadi, pemikiran di sini adalah bahwa suami yang lama, adalah manusia lama kita yang berusaha untuk memelihara hukum Taurat. Hukum Taurat itu sendiri tidak berubah. Manusia lama atau suami yang lamalah yang telah diakhiri. Sekarang, kita kaum beriman telah dilahirkan kembali dan dipersatukan dengan Kristus yang bangkit. Kita sekarang adalah istrinya, dan dia adalah suami kita. Dan kita dipersatukan dengan dia sebagai suami kita. Dan kita mengalami kehidupan yang ajaib ini, yaitu di dalam kesatuan rohani yang organik dengan Kristus yang bangkit sebagai suami kita. Suami yang lama telah mati. Manusia lama telah mati. Kita telah diselamatkan. Kita telah dilahirkan kembali. Kita telah dipersatukan dengan Kristus. Kita adalah istri Kristus, dan Kristus adalah suami kita. Ini adalah satu wahyu yang luar biasa dalam firman Allah. Terima kasih Saudara Aldo. Mari bergabung kembali bersama Saudara Winnesley untuk mempelajari lebih lanjut pelajaran hayat hari ini. Do you like to be a husband? Karena manusia yang jatuh ingin menjadi suami, maka Allah memberi hukum Taurat kepadanya. Hukum Taurat diberikan bukan untuk istri, melainkan untuk suami yang jatuh. Namun Allah tidak bermaksud menyuruh manusia lama memelihara hukum Taurat, sebab manusia lama tidak mampu memeliharanya. Diturunkannya hukum Taurat justru untuk menyingkapkan keadaan asli manusia lama itu. Manusia telah sangat menyalahpahami maksud Allah, mengira Allah menghendaki mereka memelihara hukum Taurat. Padahal sebaliknya, Allah menghendaki agar manusia melanggar hukum Taurat, dan demi pelanggarannya, keadaan diri manusia yang asli akan tersingkap sepenuhnya. Konsepsi yang demikian sesuai dengan Alkitab. Roma pasal 3 ayat 20 mengatakan, karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Hukum Taurat membuat orang mengenal dosa. Kalau tidak ada hukum Taurat, manusia akan terus melakukan dosa, namun tidak mengakui itu dosa. Manusia akan memaafkan dosanya sendiri, yaitu menggambarkannya dengan kata-kata indah. Akan tetapi, hukum Taurat menetapkan dosa itu sebagai dosa. Dalam Roma pasal 5 ayat 20 dikatakan demikian. Dengan masuknya hukum Taurat, pelanggaran menjadi semakin banyak. Jelas, ditambahkannya hukum Taurat bukan untuk mengurangi dosa atau membatasinya. Itu adalah konsep alamiah kita. Paulus mengatakan bahwa ditambahkannya hukum Taurat justru agar pelanggaran menjadi semakin banyak. Tak peduli Anda mau atau tidak mau melanggarnya, itu tidak berarti apa-apa, sebab Anda pasti melanggarnya. Kalau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, walaupun Anda mungkin mencoba mengasihi sesama Anda tidak akan berdaya mengasihinya. Siapakah yang dapat menaati hukum Taurat? Seorang pun tidak. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Saudara Aldo, mari berhenti di sini. Ini benar-benar suatu pandangan yang luar biasa, bahkan revolusioner tentang hukum Taurat yang diberikan oleh Allah, yaitu bahwa hukum Taurat itu diberikan bukan untuk ditaati, sebaliknya untuk menyingkapkan kondisi sebenarnya dari manusia yang telah jatuh. Inilah tujuan dari diberikannya hukum Taurat. Dari Galatia pasal 3, kita bisa mendapat sedikit pengertian. Di sana, hukum Taurat digambarkan sebagai seorang penuntun anak. Pada zaman dahulu, penuntun anak akan membawa anak-anak kecil ke sekolah kepada guru mereka. Nah, hukum Taurat ini adalah seperti penuntun anak yang membawa kita kepada Kristus.
untuk dibenarkan oleh kasih karunia melalui iman dengan Kristus menjadi kebenaran kita. Adalah suatu kesalahan yang sangat serius bagi kita jika kita mencoba dengan daging kita dan dengan kekuatan hayat alamiah kita untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat dan berusaha untuk diperkenan oleh Allah. Ini adalah sejarah Paulus yang diceritakan di dalam Roma pasal 7. Dia sangat tekun untuk hukum Taurat, mutlak melakukan hukum Taurat, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memelihara hukum Taurat, dan dia cukup berhasil, kecuali untuk satu perintah, janganlah kamu mengingini. Perintah ini mengacu kepada perkara yang batini, sehingga dia gagal dan gagal lagi, dan menjadi putus asa. Jadi, kita perlu melihat mengapa hukum Taurat itu diberikan. Hukum Taurat diberikan untuk mengekspos kita, dan hukum Taurat diberikan untuk menjaga kita dan membimbing kita kepada Kristus. Jadi sekarang, ketika kita mengalaminya, kita menyadari bahwa ketika Kristus disalibkan, manusia lama kita, suami lama kita, orang yang berusaha untuk memelihara hukum Taurat dengan kekuatan alamiah itu telah mati. Kemudian, Kristus yang kematiannya telah memenuhi semua tuntutan kebenaran hukum Taurat, sekarang dibangkitkan untuk menjadi suami kita. Kita percaya ke dalam Dia, kita telah dibaptis ke dalam Dia, kita telah dipersatukan dengan Dia, dan sekarang kita hidup bersama Dia sebagai suami kita. Kita bersatu dengan Dia, kita tunduk kepada Dia, kita menghormati Dia. Ini adalah terang yang dipahami menurut seluruh Alkitab. Saudara Aldo, penjelasan Anda sangat membantu. Ini adalah suatu pandangan yang revolusioner. Mari bergabung bersama Saudara Winnesley untuk kesimpulan pelajaran hayat Roma hari ini. The law is given to the old man. Hukum Taurat diberikan kepada manusia lama, tetapi manusia lama, suami lama itu telah mati. Berhubung suami lama kita telah mati, maka sebagai istrinya, kita sudah terlepas dari hukum Tauratnya. Paulus berkata bahwa hukum suami berkuasa atas istrinya selama suami itu hidup. Kalau suami itu telah mati, bebaslah istrinya dari hukumnya. Suami lama kita adalah manusia lama kita. Kini, kita adalah manusia baru yang telah dilahirkan kembali. Karena hukum Taurat diberikan kepada suami lama, dan karena ia telah mati di atas salib, maka dengan sendirinya kita telah terlepas dari hukum Tauratnya. Itulah sebabnya, kini kita tidak berada di bawah hukum Taurat lagi. Kini kita telah menikah dengan Kristus, suami baru kita. Kita telah nampak dalam Roma pasal 7 ayat 4, bahwa kita telah menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Karena Kristus menjadi suami kita, maka kita wajib bersandar kepadanya dan menerimanya sebagai kepala kita. Kalau kita menerimanya demikian, kita akan berbuah dalam kebangkitan untuk Allah dan melayani Tuhan dalam kebaruan roh. Kita tidak lagi berada dalam daging, melainkan dalam kebaruan roh. Di sini terdapat suatu pikiran yang dalam, yang berhubungan dengan kedalaman pembenaran Allah yang terlihat dalam teladan Abraham. Dalam pembenarannya, Allah memanggil orang pilihannya keluar, meninggalkan segala sesuatu yang bukan Allah, dan berpaling kepada Allah, agar orang terpanggil dan pilihannya itu tidak lagi hidup bersandar diri sendiri, melainkan bersandar kepadanya dalam setiap perkara. Ini berarti ketika mereka berpaling kepadanya, mereka menerima Dia menjadi suami mereka. Menerima Allah menjadi suami kita berarti mengakhiri segala hakiki kita, perbuatan kita, milik kita, dan bersandar kepada Allah dalam setiap perkara. Menerima Kristus menjadi suami juga berarti kita percaya kepada Kristus.
Kita tidak seharusnya hidup, bertindak, atau menjadi apa saja demi diri kita lagi. Kita harus diakhiri seluruhnya, dan kepala kita harus mutlak ditutupi. Kristuslah suamiku dan kepalaku. Kristus menjadi kepalaku, ia pun menjadi personaku. Setiap istri wajib menjadikan suaminya sebagai personanya, bukan hanya menjadi kepalanya. Bahkan kita pun wajib menerima Kristus sebagai hayat kita. Kristus adalah suami kita, kepala kita, persona kita, dan hayat kita. Kita telah diakhiri dan telah menjadi bukan apa-apa lagi. Kristus hidup di dalam kita dan hidup bagi kita. Aku telah terpanggil keluar dari segala perkara dan menjadi miliknya. Aku percaya kepadanya dan mutlak bersandar kepadanya. Kristus ialah segala sesuatuku. Dialah suamiku, kepalaku, personaku, dan hayatku. Saudara Aldo, konsep menjadi istri Allah mungkin terdengar aneh atau asing bagi pendengar kita, apalagi bagi pendengar laki-laki. Namun Alkitab penuh dengan ungkapan tentang umat Allah yang menjadi istrinya atau mempelainya. Bagaimana kita memahami bahasa ini? Apakah ini hanya satu kiasan yang puitis? Wahyu pasal 19 menyinggung hari perkawinan anak domba. Pengantinnya telah siap sedia. Sekarang pesta pernikahan telah dimulai. Kemudian dalam Wahyu 21 ayat 2, Yohanes berkata, Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, dan Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kemudian dalam pasal yang sama, ayat 9-11, Yohanes menerima wahyu, di mana malaikat itu berkata, Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, dan dia melihat Yerusalem baru. Intinya di sini adalah bahwa puncak dari wahyu ilahi di dalam Alkitab adalah satu pernikahan antara Allah yang menebus dengan umatnya yang telah ditebus dan dilahirkan kembali dalam keesaan dengan Dia, dan dalam keesaan antara satu sama lain untuk menjadi satu manusia yang korporat, istrinya. Jadi Wahyu 22 ayat 17 mengatakan bahwa Roh itu yang adalah Allah Tritunggal yang telah melalui proses bersama pengantin perempuan itu berkata, marilah. Mereka adalah satu. Kemudian kita kembali ke Kejadian pasal 2. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Laki-laki itu, Adam, melambangkan Kristus. Paulus mengungkapkan hal ini di dalam kitab Roma, di mana Hawa yang berasal dari Adam dan diberikan kepada Adam menggambarkan gereja seperti yang terlihat di dalam Efesus. Jadi pada permulaan Alkitab, kita melihat benih roman ilahi ini. Dan di dalam kitab-kitab Nabi, berkali-kali para nabi itu berbicara tentang umat Allah sebagai istri Kristus, sebagai pasangan Kristus. Di dalam Yohanes pasal 3, kita memiliki perkataan tentang mempelai laki-laki ada di sini, dan dia di sini untuk istrinya. Dalam 2 Korintus pasal 11, Paulus mengatakan bahwa dia telah mempertunangkan kita kepada Kristus suami kita. Jadi inilah pemikiran ilahi yang ada di dalam hati Allah. Di dalam Matius 22 dikatakan bahwa Allah itu seperti seorang raja yang mempersiapkan perjamuan kawin untuk putranya. Ketika Tuhan datang kembali bersama para pemenang, akan ada perjamuan kawin untuk mereka. Akan ada mempelai perempuan. Dan setelah zaman kerajaan 1000 tahun, semua orang yang percaya dalam Kristus dari segala zaman akan telah dipersiapkan, disempurnakan, dan didewasakan untuk menjadi istri Kristus.
Sekarang dengan latar belakang ini, bila kita melihat lagi ayat-ayat itu, kita akan melihat bahwa pemikiran Paulus itu sepenuhnya sejalan dengan tema yang mustika dari wahyu ilahi di dalam kitab suci. Jadi, bahasa Allah itu perlu dipahami menurut Alkitab itu sendiri. Di satu pihak, kaum beriman itu disebut saudara-saudara, putra-putra Allah, baik kaum beriman laki-laki maupun kaum beriman perempuan. Semuanya adalah saudara-saudara. Semuanya adalah putra-putra Allah. Tetapi di pihak lain, Alkitab juga berbicara mengenai kaum beriman yang secara korporat adalah mempelai perempuan, istri dari Allah yang menebus. Ini mencakup kaum beriman laki-laki maupun perempuan. Dan kita perlu menyadari bahwa secara rohani, laki-laki itu, sang suami itu adalah Kristus, dan kita adalah istrinya secara korporat. Tentu saja dalam ciptaan lama, dalam tubuh fisik kita adalah laki-laki dan perempuan. Itulah cara Allah menciptakan kita dalam kehidupan kita dan dalam hubungan kita. Tetapi dari sudut pandang Allah, semua kaum beriman, laki-laki dan perempuan, dalam kebangkitan akan menjadi istri, mempelai perempuan dari Allah yang menebus. Paulus menyadari hal ini. Dia memiliki visi tentang hal ini. Yohanes mendapat penglihatan tentang hal ini. Sekarang, kita perlu memahami Roma 7 ayat 1-6 dalam terang ini. Kita diciptakan untuk menjadi pasangan Allah. Kemudian kita jatuh, lancang, memberontak, dan merdeka dari Allah. Kita merebut posisi suami, berusaha menjadi laki-laki, mencoba hidup merdeka dari Allah. Tetapi manusia lama yang berusaha untuk hidup seperti ini dan berusaha untuk memenuhi hukum Taurat ini telah disalibkan. Ini berarti kita sebagai suami yang lama telah disalibkan, dan sekarang di dalam kebangkitan kita akan bergabung dengan suami yang baru, yaitu Kristus yang telah dibangkitkan. Inilah pemikiran ilahi yang tertanam di dalam ayat-ayat pada Roma pasal 7, yang dipahami dan ditafsirkan secara akurat dalam terang dari seluruh firman Allah yang tertulis. Baiklah, ini adalah satu pelajaran hayat yang penting, Saudara Aldo. Ini adalah poin-poin utama dalam kitab Roma. Saya tahu kita akan kembali untuk berbicara lebih banyak lagi, dan saya yakin Anda akan berada di sini untuk beberapa kesempatan berikutnya. Terima kasih, Saudara Aldo. Saya akan menantikannya. Terima kasih, Saudara Elisa. Mewakili Saudara Aldo, saya Elisa mengucapkan terima kasih Anda telah mendengarkan hari ini. Anda telah mendengarkan pelajaran Hayat Alkitab bersama Witness Lee, diproduksi oleh Yayasan Perpustakaan Injil. Untuk mendapatkan program lain dari pelajaran hayat ini, silakan mengunjungi website kami di pelajaranhayat.com. Saya ulangi, pelajaranhayat.com. Terima kasih.